Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Coba sendiri katakan Allah. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan tinggikan. Tinggikan namamu. Sekali lagi. Tinggikan namamu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati hamba-Mu dan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dengan firman-Mu Engkau berikan kekuatan dalam hidup kami. Dengan firman-Mu Engkau berikan jalan keluar di setiap masalah dalam hidup kami. Dan dengan firman-Mu Tuhan Engkau berikan kemenangan dalam setiap masalah kami Tuhan. Dan kami percaya melalui Yesus Kristus Tuhan itulah junjungan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ide dan Ibu ya, dan seluruh tim di tempat ini. Saya sangat berharga dan saya sangat berterima kasih bisa membantu atau menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pagi hari ini ya. Bapak dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kadang-kadang banyak sekali pakar-pakar ekonomi, banyak sekali ahli-ahli ekonomi untuk menyampaikan dalam situasi di perekonomian di Indonesia bahkan di global dunia ya. Banyak terjadi krisis ekonomi, banyak terjadi hal-hal yang luar biasa mengenai ekonomi. Semuanya kelihatannya menakutkan sekali ya. Kalau kita mendengar hal-hal negatif ini, maka kita bisa goyah dalam hidup ini. Tapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, bahkan di dunia, dimanapun saudara dan saya berada, kita punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah membuktikan di dalam hidupmu dan hidup saya, selama perjalanan hidup saya dan saudara ini, yang sudah setiap hari mengalami masalah, ternyata dalam hidup ini selalu ditolong Tuhan, selalu dipulihkan Tuhan, selalu diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Jadi mengapa saudara takut dan bimbang dan risau di dalam perjalanan hidup ini? Maka Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam hidup ini orang selalu takut. Itu manusiawi Bapak Ibu ya, saudara dikasih Tuhan. Tapi takut jangan lebih daripada yang kita pikirkan. Artinya selalu takut padahal saudara dan saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan dia membuktikan selalu dan pasti menolong saudara dan saya. Apapun ekonominya saat ini yang terjadi di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, jangan takut. Memang setiap manusia mengalami ketakutan, ya. Makanya saudara dan saya perlu diisi firman Tuhan. Artinya diisi firman Tuhan supaya saudara diingatkan terus-menerus, disadarkan terus-menerus, ilingo, ya. Ingatlah, saya adalah Tuhan yang penuh kuasa. Itu yang penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara mendengar berita-berita yang negatif terus, maka saudara akan selalu goyang. Akhirnya nggak percaya dengan Tuhan Yesus yang sudah berkorban, yang sudah membuktikan bagaimana saudara hidup dari pertama sampai saat ini, bahkan sampai nanti akhir perjalanan hidup saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya perlunya ke gereja, perlunya mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang penting supaya saudara dan saya tidak putus asa di dalam segala masalah yang saudara dan saya alami. Jadi Bapak dikasih Tuhan, percayalah, setiap firman ini pasti memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa ada ibadah? Kenapa? Supaya saudara diingatkan bahwa begitu baiknya Tuhan itu, betapa begitu kasihnya Tuhan itu pada saudara dan saya.
Jadi pagi hari ini saya selalu mengingatkan melalui firman Tuhan, ya. Kalau kita percaya dulu, kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Katakan amin. Amin. Tuhan yang maha kuasa artinya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kita sepakat dulu supaya saudara dan saya punya keyakinan, mempunyai iman yang kuat bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tanpa batas. Mungkin secara manusia saya hanya mampu dalam waktu yang singkat ini memberikan 3M atau maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Karena apa? Tuhan itu yang maha, yang tidak bisa diceritakan oleh kemampuan manusia. Hanya mungkin terbatas yang saya bisa ceritakan, yang bisa saya tangkap, maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Ini yang perlu saudara terima dulu, ya, supaya saudara buka pikiran dan hati saudara bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Ya. Dari ini nanti masuk dalam materi. Ya. Maha tahu, Allah mengetahui segala sesuatu di dalam hidupmu. Dan Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Artinya saudara dan Tuhan itu jauh sekali. Ya. Pengetahuannya yang tidak terbatas artinya menyatakan diri Allah, ya, sebagai penguasa yang berdaulat. Penguasa yang berdaulat artinya penguasa yang mempunyai daulat yang paling tinggi di dalam dunia ini. Dan dia menjadi hakim atas segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu segala sesuatu yang akan terjadi Allah tahu. Yang belum terjadi Allah tahu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dirinya atau dosa-dosanya di hadapan Allah. Artinya Bapak Ibu, maha kuasa itu Allah yang penuh dengan segala kuasa. Kekuasaan yang tidak terbatas. Karena Allah maha kuasa dan memiliki kuasa yang tidak terbatas, tidak ada yang dapat menggagalkan ketetapan Allah terwujud, rencana Allah terwujud dalam hidup saudara dan saya. Ini yang penting Bapak Ibu, ya. Karena kemahakuasaan Allah itulah kedaulatan Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Termasuk, ya, siapapun yang punya kuasa di dunia ini tidak akan mampu menghalangi Allah. Itu Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hadir. Ini yang penting Bapak Ibu. Allah hadir setiap saat dalam hidup saudara dan saya. Ya. Tidak ada tempat bagi saudara dan saya untuk bersembunyi dari kehadiran Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Dan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dia hadir setiap saat dalam hidup saudara dan saya. Itu yang saudara harus ingat, bahwa dia hadir dalam segala sesuatu dalam hidupmu. Itu yang luar biasa. Jadi jangan takut lagi dalam hidupmu, ya. Maha hadir yang luar biasa, ya. Jadi 3 tadi maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Jadi 3 poin ini Bapak Ibu, itu kita punya Allah yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Justru inilah selalu saya sampaikan dalam hidup ini, ya. Yakinkan tema khotbah pagi hari ini. Yakinkan dirimu, bukan meyakinkan Tuhan. Ya, biasa saya sering seri khotbah Kristus sentris, ya. Selalu saya berfokus pada Kristus. Ya. Oke, kita masuk dalam materi Markus 5 ayat 21 sampai 34, ya. Markus 5 ayat 21 sampai 34 kita baca bersama-sama, ya. 3, 2, 1. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyamar jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang jamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menyamar aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu, saya khotbah ini saya bagi 3 bagian. Ya, bagian pertama itu saya dan saudara datang atau kita hadir pada saat zaman firman ini disampaikan. Ya, yang terjadi. Jadi nanti saudara saya ajak kita seolah-olah melihat kejadian ini. Ya, bagian pertama. Bagian kedua, kita tarik pada zaman sekarang ini. Kenapa? Mengapa orang ini disembuhkan? Kenapa dan mengapa bagaimana disembuhkan? Bagian ketiganya, aplikasi dalam hidup saya dan saudara. Setelah mendengar firman ini, apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita? Ya, bagian pertama dulu. Ya, bagian pertama. Markus 5:21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, arti sesudah berarti ada sebelumnya, ya. Kenapa firman ini disampaikan sesudah? Berarti ada cerita sebelumnya. Apa sebelumnya ini? Ya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita tahu sekali bahwa datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Ya. Orang-orang ini diam, orang itu diam dan di sana tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Ya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Belenggu bisa dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi, ayat 13 ya. Maka larilah penjaga babi-babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi ya. Mereka datang kepada Yesus melihat orang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang-orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka mereka takutlah. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan itu, dan orang ini dinyatakan sembuh ya. Jadi ayat sebelum masuk ayat sesudah ini saya sudah ceritakan sebelumnya bahwa orang Gerasa yang kerasukan setan ini sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus. Maka sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, artinya meninggalkan orang Gerasa ini, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Artinya Yesus dikerumuni orang-orang yang luar biasa banyak. Kenapa? Orang-orang ini, orang banyak ini kenapa ikut berbondong-bondong? Karena mereka ini melihat sendiri. Jadi dia sebagai saksi melihat sendiri orang kerasukan itu disembuhkan, diwaraskan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga mendengar sendiri dari kata-kata Yesus
Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang-orang Gerasa ini yang udah kerasukan roh setan yang luar biasa ini. Dan mereka ini mengerumuni Yesus. Pada saat itulah Yesus adalah orang yang paling terkenal di dunia ini pada zaman itu. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat demi mujizat yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya. Jadi orang banyak tuh mengerumuni ya. Banyak artis-artis mungkin di sini kalah terkenal dengan Yesus zaman itu. Kalau saya pikirkan begitu luar biasanya, suaranya, mujizatnya, kemampuannya, kuasanya yang luar biasa. Semua orang banyak mendengar berita-berita tentang Yesus yang luar biasa. Maka ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Artinya, kepala rumah ibadat mungkin sama dengan Bapak Pendeta Ide, saya ya. Kepala rumah ibadat artinya berarti pendeta di atas pendeta. Ya. Mereka kepala rumah ibadat ini kenapa datang kepada Yesus ya? Namanya Yairus. Yairus ini pasti sebelumnya dia dapat menyembuhkan orang, dapat berkhotbah, mengerti firman Tuhan dan lain sebagainya ya. Kenapa dia datang kepada Yesus? Dia datang dengan terang-terangan, bukan datang dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Dia datang dengan terang-terangan, dan yang dilakukan bukan datang dengan biasa-biasa saja, tapi dia datang dengan tersungkur di kaki Yesus. Itu yang luar biasa, tersungkur di kaki Yesus. Kenapa tersungkur? Dia menyatakan bahwa dia tidak punya kuasa lagi. Dia tidak punya ego lagi. Dia tidak punya malu lagi. Dia tidak punya apapun yang dalam hidupnya. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya di hadapan Yesus Kristus yang luar biasa. Itu artinya dia menyatakan Kristosentris yang luar biasa. Dia meninggalkan status kepala rumah ibadatnya. Zaman yang lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau orang tahu gitu, biasanya dikucilkan ya. Kepala rumah ibadat ini biasanya dilempari oleh batu dan lain sebagainya oleh farisi-farisi ya. Tapi lihat begitu luar biasa. Kenapa? Yairus ini memohon dengan sangat. Artinya memohon dengan sangat itu memohon berulang-ulang, memohon bertalu-talu, terus-menerus, bahkan bertubi-tubi. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang memohon dengan sangat artinya. Kenapa yang luar biasa Yairus ini memohon dengan sangat? Karena anaknya sedang sakit dan hampir mati. Sakit dan hampir mati, sudah mendekati mati. Bapak Ibu kasih tahu, saudara kasih Tuhan. Begitu luar biasa dia sudah, mungkin Yairus sudah berusaha dengan segala cara, segala daya, segala upaya dan semuanya dikerjakan oleh Yairus. Tapi Yairus tidak ada kemampuan apapun lagi. Maka dia akhirnya tersungkur datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya anaknya sehat, supaya anaknya pulih, supaya anaknya kembali seperti semula, bisa rumah tangga dan lain sebagainya. Permintaan Yairus apa? Datanglah kiranya dan letaklah tanganmu atasnya. Maka Yesus pun tetap datang kepada rumah untuk Yairus. Perjalananlah dia datang ke sana. Supaya apa? Supaya selamat anaknya, sembuh dan selamat yang luar biasa. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Orang-orang banyak apa? Berbondong-bondong lagi mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya, berdesak-desakan di dekatnya. Artinya ada seorang, ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita apa? Pendarahan. Banyak sekali khotbah-khotbah sudah disampaikan ya. Saya ambil sisi yang lain ya. Lihat begitu luar biasanya kalau ibu-ibu yang sudah dewasa ya, atau yang adik-adik yang sudah dewasa ya, biasanya kalau sakit pendarahan ya, saya dengar dari istri saya kalau hanya 1 bulan aja sudah lemas, betul kan? Betul kan? Atau lagi setengah tahun tambah lemes, 1 tahun nemen lemes sih. Kalau 12 tahun mes, betul kan? Begitu luar biasa
lemah sekali. Dia pendarahan yang luar biasa. Yang luar biasanya dengan kondisinya yang sudah 12 tahun pendarahan pasti lemas. Tapi banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Bagaimana dia sikapnya? Dengan tenaga yang luar biasa beratnya ini, dia berjalan untuk mendekati Yesus yang luar biasa. Ayat 26. Dia sudah berulang-ulang diobati. Ingat Bapak Ibu, ia telah berulang-ulang diobati, berarti sudah sering diobati. Banyak sekali dia terus-menerus bagaimana supaya dia sembuh. Berulang-ulang diobati. Dengan cara apa? Mungkin pakai cara dukun, atau mungkin cara dari dokter, mungkin dokter dan dukun dan lain sebagainya, mungkin orang-orang pintar. Dia sudah lakukan semuanya. Ya, tabib dan lain sebagainya, spesialis apapun, mungkin sudah banyak sekali dilakukan oleh perempuan pendarahan ini. Dan yang luar biasa, telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya dihabiskannya itu semuanya dia miliki, harta dan lain sebagainya sudah dia miliki, rumah, tanah dan lain sebagainya sudah dihabiskannya untuk menyembuhkan pendarahan yang 12 tahun ini. Betul-betul habis. Dengan kondisi seperti itulah dia mendekati Yesus dari belakang. Mungkin yang saya pelajari dari belakang. Kenapa dari belakang dan dari depan? Karena dia merasakan bahwa hidupnya ini sudah hancur total. Dia sudah dikucilkan oleh keluarganya. Mungkin kalau dia punya suami, dia sudah dilepaskan dilepas atau tidak diakui oleh sebagai istri. Orang tuanya sudah, karena apa? Orang ini najis. Kalau orang najis ini sudah tidak boleh kumpul dengan orang. Karena apa? Najis, bahkan mungkin bisa dilempari oleh batu. Ya. Tapi dia datang dengan iman yang luar biasa. Dari belakang dia percaya. Percaya apa? Hanya menyamar jubah Yesus pasti dapat kesembuhan yang luar biasa. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bapak dikasih Tuhan. Dia menjamah jubah Yesus ya, dengan kata-kata asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saya percaya, bukan hanya sekali dia ngomong itu. Mungkin rumahnya jauh ya, mungkin 5 km atau 10 km kira-kira ya. Tapi waktu dia sudah punya iman yang asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu berulang kali dia sambil mendekati Yesus. Dia apa? Meyakinkan dirinya, bukan meyakinkan Tuhan. Tema hari. Kenapa? Dia harus meyakinkan supaya imannya bertumbuh dengan luar biasa, bertumbuh dengan kuat dan besar imannya, supaya dia percaya asal ku jamah jubahnya, dari belakang pun aku pasti sembuh. Maka seketika itu juga, ayat 29, seketika itu juga berhentilah Pak pendarahannya. Bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, tapi seketika. Saat itu juga kesembuhan terjadi yang luar biasa. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya yang luar biasa. Coba Bapak Ibu, kondisi orang seperti inilah yang dia Tuhan buktikan bahwa Tuhan sanggup menolong Yairus yang sudah anaknya hampir mati. Dengan kuasa Yesus, anaknya disembuhkan. Yang luar biasa lagi, ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun dengan berbagai obat, berbagai tabib, dengan segala yang apa adanya, yang ada di dalam hidupnya, dihabiskannya, tapi tidak ada faedahnya. Artinya sia-sia hidupnya. Tapi pada saat dia percaya pada Yesus, maka dia akan imannya bangkit sekali dengan pertanyaan, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Yang luar biasa, dia percaya dengan imannya. Pada saat itulah maka dalam hidupnya keselamatan terjadi. Kapan keselamatan terjadi dalam hidupnya? Pada saat dia percaya asal ku jamah jubah Yesus. Mungkin 5 km atau 10 km sebelum dia berangkat itu, dia sudah punya iman. Asal ku jamah jubah Yesus,
aku akan sembuh. Dan itulah keselamatan yang luar biasa terjadi. Tinggal bonusnya apa? Kesembuhan yang terjadi. Itu yang luar biasa di dalam hidup orang ini. Itulah iman yang telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, berarti iman yang pertama waktu waktu perempuan pendarah ini, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Itulah keselamatan terjadi. Karena imannya sudah bangkit di situ. Imannya sudah tumbuh di situ. Maka pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Artinya bonusnya kesembuhan yang luar biasa. Jadi saya sudah ajak saudara untuk hadir pada zaman bagian pertama, zaman yang lalu. Jika saudara sudah menangkap dengan orang yang terpuruk pun Tuhan sanggup untuk memulihkan pendarahan dan Yairus ini. Ya. Sekarang bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua, kita sekarang ini, zaman sekarang ini kita harus melihat cerita tadi, melihat di dalam Alkitab tadi, ya. Maka saya ambil 3M, ya. Atau poin kedua ini saya rekap dari 3M. M yang pertama. Poin yang pertama, M yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ayat 27 ya. Markus 5:27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyamar jubahnya. Mendengar apa? Berita-berita tentang Yesus. Ya. Banyak sekali hal yang sudah dilakukan, tadi saya sampaikan, ya. Markus 2 ayat 3. Ya. Orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, ya, ada kesembuhan terjadi. Ya. Berita apa lagi? Angin ribut diredakan karena mendengar berita-berita tentang Yesus. Markus 4, nanti baca sendiri ya. Bagaimana angin ribut yang luar biasa, topan yang luar biasa, diam dan tenanglah. Seketika juga tenang laut itu, ya. Mengusir roh jahat yang sudah saya sampaikan tadi. Markus 5 ya. Orang Gerasa yang sudah disembuhkan dengan luar biasa. Kenapa perempuan ini? Kita analisa ayat tadi. Ternyata dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Poin yang pertama, mendengar berita-berita tentang Yesus. Poin yang kedua, ya, melakukan M yang kedua, melakukan firman Tuhan. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Itu artinya melakukan firman Tuhan. Kalau perempuan ini atau Yairus yang lain-lainnya, ya, kalau mereka ini cuma hanya mendengar saja, artinya mendengar tok, ya, tidak melakukan, apakah terjadi mujizat? Tidak. Karena dia mendengar firman Tuhan, lalu orang ini, perempuan ini melakukan firman Tuhan itu dengan apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia melakukan, mendengar dan melakukan. Saya percaya M yang ketiga, ya, menerima keselamatan dan kesembuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang luar biasa, ya. Jadi M yang ketiga, menerima keselamatan dan kesembuhan. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Kesimpulan tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan 3M tadi. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, menerima keselamatan dan kesembuhan. Luar biasa, ya. Jadi bagian pertama saya ajak saudara datang, seolah datang di dalam firman itu. Bagian kedua, kita melihat kenapa contoh dalam Alkitab itu saudara dan saya. Dan lalu bagian yang ketiga, apa yang saudara dan saya harus lakukan setelah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, ya. Jemaat Gereja Bethany House of Shalom Family, saudara dan saya sekarang, ya, sekarang sudah mendengar apa? Mendengar firman Tuhan yang pertama tadi, yang pertama, mendengar firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang
tidak terbatas tadi. Betul kan? Saudara sudah mendengar orang lumpuh disembuhkan. Betul kan? Tadi sudah dengar kan? Mati sebelah tangan disembuhkan, angin ribut diredakan, Yesus mengusir roh jahat. Dan yang paling terakhir, Yairus disembuhkan anaknya, dan wanita pendarahan 12 tahun sudah ditolong oleh Tuhan dengan kesembuhan yang luar biasa. Berarti saudara sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena semua yang kita pelajari tadi itu karena tokoh yang paling utama, Yesus Kristus Tuhan. Maka sekarang saudara sudah mendengar pagi hari ini berita-berita tentang Yesus, maka saudara lebih luar biasa daripada apa? Orang pendarahan 12 tahun ini, Yairus dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka belum mengalami kesembuhan, tapi dia dengan iman yang luar biasa mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan akhirnya mendapatkan mujizat yang luar biasa. Jadi orang ini kan proses dulu, baru oh iya ditolong. Nah sekarang saya dan saudara di tempat ini, dan saudara melihat, mendengar, dan mereka itu betul-betul ditolong oleh Tuhan. Berarti saudara dan saya harus imanmu lebih luar biasa daripada perempuan pendarahan ini. Karena apa? Saudara sudah mendengar semuanya yang ke belakang tadi. Saudara mengetahui begitu luar biasanya Yesus yang kita sembah, junjungan kita sembah, yang Tuhan yang Maha Kuasa ini. Maka kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, saya nggak tahu masalah saudara apa dalam hidup saudara. Tiap orang mempunyai masalah sendiri, betul kan? Ada kecil, ada tengah, ada besar. Saya nggak tahu. Tapi ingatlah, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang penting. Dan Dia tidak ongkang-ongkang, Dia tidak melepaskan saudara biar saudara punya masalah. Emang gua pikirin, bukan. Karena Dia selalu hadir di dalam hidupmu. Dan kalau sudah saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, terus saudara hanya mendengar tok, masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Terjadi mujizat enggak? Tidak. Contoh tadi, kita lihat contoh dalam firman tadi. Kalau saudara sudah mendengar pagi hari ini, harusnya saudara sudah mempunyai iman yang besar. Kenapa? Mereka ini ditolong Tuhan. Pasti saya dan saudara ditolong Tuhan. Kita harus punya kekuatan iman yang luar biasa. Saat ini saudara sudah mendengar firman Tuhan, apapun masalah saudara saat ini, saya nggak tahu. Setiap orang pasti punya masalah. Dan kalau sudah mendengar firman Tuhan ini, saudara harus melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Mungkin saudara punya bisnis ya, mungkin saat ini bisnisnya kesulitan apa. Kalau saudara mempunyai kemampuan, pikiran, belajar, itu lakukan. Ya. Nanti melakukan artinya apa? Melangkah. Ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu lakukan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Yang penting melakukan firman Tuhan. Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan, arah saudara sudah benar. Tinggal prosesnya. Tunggu waktunya. Tadi kan wanita ini dari jauh sudah mengatakan, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Nah itulah prosesnya. Bukan langsung sembuh, tapi dia masih melakukan proses. Entah berapa waktu perjalanan ini terjadi. Sama dengan saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya sekarang ini yang penting mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Dia pasti menolong saya dan saudara. Maka itu imani dulu. Maka lakukan firman Tuhan ini. Lakukan apa yang kau bisa. Sisanya biar Tuhan yang berkuasa yang bergerak. Ya. Kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saya percaya poin ketiga, yang ketiga apa? Menerima keselamatan dan kesembuhan. Artinya pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang luar biasa tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ingat saudara, karena proses ini harusnya tepat pada waktu Tuhannya. Kalau saya sama Pak Pendeta Ede ini ya, kalau Isa pendeta ini kan sudah seolah-olah ya dekat dengan Tuhan, gitu kan? Tapi kalau punya masalah, sekarang ada masalah, besok bisa selesai lebih senang, betul kan? Tapi tadi tidak bisa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Makin kau dekat dengan Tuhan, prosesnya makin sukar dan sulit. Karena apa? Itu diasah
diukur supaya iman kita makin bertambah. Ya. Kalau saudaraku besok punya masalah, terus lusanya selesai, gampang no artinya. Memudahkan Tuhan, saya enak sendiri saudara. Kenapa? Biarkan. Tapi kalau kita punya masalah, ditolong Tuhan dengan waktunya Tuhan, supaya saudara hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai serampangan, jangan sampai seenaknya sendiri dalam hidup perjalanan hidup ini. Jadi harus hati-hati, jangan melakukan dosa dan lain sebagainya. Itu hati-hati, Bapak. Kalau saudara hanya cepat ditolong Tuhan, maka Tuhan tidak mendidik dengan baik. Maka saat ini yang punya masalah, saudaraku, maka poin yang pertama sudah mendengar firman Tuhan. Yang pertama. Kedua, melakukan firman Tuhan. Seperti wanita pendarin, asal kucah maju banyak aku akan sembuh. Yang ketiga, saya percaya saudara pulang dari tempat ini pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan lebih mulia lagi. Haleluya. Bisa naik musik pujian. Saya berikan kesaksian yang terakhir. Ya. Nanti kita akan menyerah itu. Bapak dikasih Tuhan. Saya sebelumnya melayani itu, saya adalah orang bisnismen ya. Jadi saya punya usaha itu, awalnya saya tidak bisa apa-apa. Awalnya saya ini hanya supir bemo. Supir bemo roda 3 ya. Saya ini nyupir bemo di Jagalan Malang sampai Mergankawi, Jagalan Malang, Mergankawi ya. Setelah itu saya nyupir bemo, akhirnya saya menikah dengan orang Kota Malang. Setelah itu saya bisa jadi supir bemo, sekalian istri saya itu jadi kernet saya. Ya ikut kerja nyusui ya, kembalikan uang itu ikut saya. Setelah itu saya telateni terus di proses Bapak Ibu ya. Memang waktu itu saya mendengarkan firman Tuhan ke gereja, ke Malang atau ke Surabaya, saya selalu ke gereja. Saya sering mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu selalu menolong kita. Saya amini Bapak. Mendengar firman Tuhan, lalu saya melakukan. Dari apa? Satu langkah demi satu langkah, Bapak. Satu langkah demi satu langkah. Supir bemo itu sepertinya orang udah supir bemo. Ingat rencana Tuhan berdaulat dan berkuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan yang berdaulat atas diri saudara dan saya. Itu yang kita harus iman. Pada saat itulah saya jadi supir bemo. Proses demi proses jalan. Pertama supir bemo saya jalani dengan tekun dan setia. Akhirnya jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Supir bemo jadi jeragan bemo. Orang tak ngira Bapak Ibu. Betul kan? Jadi saya kalau udah datang ke Jagalan atau di terminal 3 setoran ternyata uang banyak ya, dari susah ya jadi uang banyak, itu Tuhan pulihkan. Saya nonton bioskop sampai keluar masuk di Malang Plaza yang kebakar ini, Malang Plaza 1 masuk lagi Plaza 2. Happy yang luar biasa. Sampai punya 6 supir bemo, sampai 6 bemo dan supir bemo ya. Akhirnya waktu Tuhan itu lain, diuji lagi. Setiap manusia pasti ujiannya terus, tidak akan habis-habis. Tapi ingatlah, selalu firman Tuhan saya sampaikan tadi, kita punya Allah yang luar biasa. Itu yang penting. Setelah saya mengalami kesenangan yang luar biasa, terjadi penertiban. Kenapa? Saya bemonya itu bemo yang lokal, dalam arti nggak punya trayek. Ya itu bisanya itu. Akhirnya saya jual semua, saya jual jadi orang biasa lagi. Saya nguli Bapak Ibu. Jadi kuli, angkat barang. Bapak Ibu kalau lihat bunguran ya, bunguran arah pasar Atom, ada kereta api, sebelah kiri ada jualan tinta. Saya nguli di situ. Karena anak saya satu, uang saya itu lama-lama habis, cari kerjaan susah. Akhirnya saya jadi kuli. Untung orang tua saya kenal dengan pendeta yang punya perusahaan ini. Tidak ada tempat, tidak ada usaha apa, semua terpenuhi. Sembarang, ada apa nih sembarang nih. Saya ngomong sembarang Pak, cari wis pokoknya aku bisa nyambung hidup.
Akhirnya pakai gudang, angkat-angkat. Tidak apa-apa wis. Saya angkat-angkat Bapak Ibu. Sopir bemo jadi gerakan bemo, saya jadi kuli Bapak Ibu. Saya layani, saya lakukan. Orang itu sepertinya sudah hancur Bapak Ibu. Di bawah sekali udah sepertinya tidak mungkin punya harapan lagi. Ingat, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Yakinkan dirimu bukan Tuhan. Yakinkan dirimu bukan Tuhan. Kalau saudara yakin diri saudara bukan Tuhan, artinya Tuhan tidak usah diyakinkan. Dia punya Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Mulia dan lain sebagainya. Justru yakin dirimu bahwa aku selalu ditolong Tuhan. Aku selalu ditolong, pasti ditolong Tuhan. Itu yang penting. Setelah itu saya dari kuli akhirnya dengan setia jadi kepala gudang. Nah, itu kan proses. Orang tak ngira seperti itu. Dari kuli kok bisa jadi wakil kepala gudang, akhirnya jadi kepala gudang. Pikir udah mentok di situ. Sekarang ngurusi supir-supir, ngirim. Pada saat tertentu lagi, udah tidak mungkin lah bisa naik. Tapi rencana Tuhan di dalam hidup saya dan saudara pasti terjadi dan yang terbaik yang terjadi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Jadi kuli, jadi wakil kepala gudang, jadi kepala gudang. Akhirnya saya jadi sales. Karena saya sudah paham sales dan saya juga percetak dulunya orang tua saya. Ya, akhirnya saya marketing. Nah dari marketing inilah mulai kita naik, rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dari marketing ini saya jadi marketing, punya market yang besar. Akhirnya kok seperti ini ada yang nawari dari perusahaan kompetitor dengan tinta tapi merek lain. Aku ayo ikut saya. Loh saya ini gak siapa sudah, aku tahu kemampuanmu. Gaji berapa saya lipat 2. Kamu sepeda motor tak ganti mobil. Wes kalau aku, ya melok Bu, saya 5 tahun menaik perusahaan yang A tadi, akhirnya saya ikut perusahaan yang B. Masa depan sudah luar biasa beda. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Bukan berhenti sampai di situ Bapak. Akhirnya saya ini yang dari ikut orang ini, terus akhirnya jadi marketing, akhirnya jadi kepala area Jawa Timur. Ada juga yang nawari, perusahaan C. Kita merek C gitu ya. Saya ditawari kok, ayo kongsi. Loh, aku udah punya modal. Bukan kamu, langgananmu ya tidak kongsi, bukan kamu. Jadi kamu yang punya langganan, ayo kongsi. Terus bagaimana? Saya kasih gaji, saya kasih bonus, saya kasih penghasilan, kasih mobil dan lain Buddha saya. Ikut loncat lagi. 5 tahun. Akhirnya 5 tahun saya kembali sampai besar. Sampai besar akhirnya mau diambil alih saya mungkin seolah-olah. Nah ini akhirnya ya sudah, saya buka sendiri. Nah ini ceritanya Bapak Gembala tahu. Saya buka sendiri, waktu itu saya jual semua yang ada saya jual untuk bikin usaha. Dari kuli, ya, dari sopir bemo, kuli, marketing, akhirnya bisa membuat tinta sendiri, produksi sendiri. Mulai dari awal sampai akhir itu saya bikin sendiri. Bos saya itu biasanya kongsi dengan Jepang, ya, usaha asing. Tapi saya bisa bikin dengan sederhana dan bisa jual. Disinilah proses yang luar biasa. Dari sopir bemo jadi kuli, akhirnya jadi bosnya tinta. Proses ini panjang sekali Bapak Ibu ya. Akhirnya dari berjalan inilah maka saya akan bisa luar biasa karena Tuhan yang luar biasa. To be continue Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya potong dulu ya. Banyak saksian yang lain. Ya. Saya potong dulu yang tadi sampai di sini. Begitu luar biasanya. Hidup saya seperti orang pendarahan ini ya. 12 tahun lamanya dia menderita dengan segala yang apa adanya. Dia jual semua, tidak ada faedahnya, tidak ada hasilnya. Tapi dia fokus pada Yesus Kristus. Dia fokus pada junjungan kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka terjadi kesembuhan yang luar biasa, terjadi keselamatan yang luar biasa, terjadi pemulihan yang luar biasa. Dan saya juga mengalami seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhannya pada pendaraan, Tuhannya Yarius, Tuhan saya dan saudara namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah menolong mereka, menolong saya, pasti juga menolong saudara. Yang percaya berikan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin.
tentang Yesus. Dan M yang pertama, mendengar berita tentang Yesus. Maka M yang kedua, melakukan firman Tuhan. Saudaraku, saudara yang punya masalah kecil, sedang maupun besar, engkau sudah mendengar berita-berita tentang Yesus saat ini, kau harus melakukan firman Tuhan ini. Seperti contohnya wanita pendaran 12 tahun ini, asal ku jubah Yesus, aku akan sembuh. Apa yang terjadi? Seketika itu juga sembuhlah pendaraannya. Percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan, wanita pendarahan ini dengan imannya, dengan mengatakan asal ku jubah Yesus, terdapat kesembuhan yang luar biasa. Saya percaya kau dengan iman yang luar biasa lebih daripada perempuan pendarahan ini, karena kau sudah mendengar firman Tuhan ini, dan kau harus melakukan firman Tuhan dengan katakan dengan iman, asal ku jubah Yesus, maka masalahku akan pasti ada jalan keluar. Amin. Maka percaya Bapak Ibu kasih Tuhan. M yang pertama, mendengar berita-berita tentang Yesus. M yang kedua, melakukan firman Tuhan. M yang ketiga, saya percaya mujizat kesembuhan yang luar biasa, mujizat pertolongan yang luar biasa, mujizat kemenangan yang luar biasa terjadi seketika ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Bilang dulu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Agung Atyanta menguatkan iman, semakin menguatkan kita semua. Amin. Ketika kita datang mungkin dengan keraguan, ketika kita datang mungkin dengan segala kebimbangan, kita pulang dengan iman yang semakin dikuatkan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agung Atyanta yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pagi ini, Bapak Ibu. Dan perlu saya umumkan bahwa besok hari Kamis tanggal 18 ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita ayo sama-sama kita akan beribadah di Minden, di Betani, di Geraha Minden, karena kita di tempat ini belum mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi pada hari Minggu depan tanggal 21 kita akan kembali pada ibadah Minggu di tempat ini pukul 9 pagi untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kalau masalah di Geraha Minden jam satu kali saja ya, jam 10 pagi, setengah 10 ya, jadi satu kali saja. Jadi kita akan sama-sama ikut ibadah kenaikan Tuhan Yesus di Geraha Betani Minden. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Aku percaya berkat-Mu akan sumber. Amin. Yes, kami percaya bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
Bapa di surga, kami saat ini mengangkat tangan kami sebelum kami mengakhiri ibadah bersama ini, dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah Bapa kami yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami semua, Bapa yang senantiasa rindu untuk memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Karena itu ya Bapa, sementara kami mengangkat tangan kami saat ini, biarlah kiranya turun atas kami berkat-berkat kasih anugerah kemurahan dan kemenangan yang dari Bapa di surga ini turun atas kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan akan senantiasa diberkati oleh Bapa yang di surga. Dan kiranya cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus itulah yang senantiasa akan menolong kami, menuntun kami, menopang kami, dan menguatkan kami dalam hari-hari yang harus kami jalani. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Bapa di surga yang senantiasa dituntun, dipimpin, dan diberkati oleh Bapa di surga, mulai sejak saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua sudah diberkati oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin.